Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Kembali lagi bersama saya Le. Udah hari keberapa nih puasa? Tapi masih semangat kan Ustadz ya? Semangat dong. Masih semangat, masih lancar kan ya? Masih lancar. Masih lancar. Begitu juga saya, alhamdulillah. Belum ada bisikan-bisikan mokel yuk, nggak ada. Aduh, nggak mau. Gitu ya. Nah, gini Ustadz. Salah ya? Salah. Maaf. Gini Ustadz. Tetap kembali lagi sama kita tentunya di Lapar Podcast. Live asik menambah amal Ramadan. Kita nyampe di topik gimana sih Ustadz tips biar puasa nggak gitu-gitu aja. Apalagi kayak saya nih udah puasa tapi bosen Ustadz. Nggak gitu, cuma paling tidur bangun pas buka. Tuh gimana tuh tipsnya? Ibadahnya hilang deh. Puasa cuma menahan lapar sama haus. Haus saja. Tapi ibadahku kurang. Tuh gimana Ustadz? Gitu. Betul. Pemirsa Lapar dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul, para ulama telah membagi puasa itu menjadi tiga. Ada tiga jenis puasa. Nah, kita termasuk yang mana nih? Tiga jenis puasa. Di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan, Imam Ibnu Qudamah menyebutkan puasa itu ada tiga. Yang pertama, puasanya orang umum, orang awam, yaitu hanya sebatas menahan lapar, haus, sama nggak berhubungan saja. Teman saya itu tuh Ustadz, itu. Itu. Yang mana ini? Itu. Kalau saya enggak, kalau saya kan puasa, sholat, itu. Iya, betul. Jadi itu puasa yang pertama, puasa orang umum, orang awam. Nah, orang umum. Yang kedua, itu puasa yang naik satu tingkat lagi, yaitu inilah puasa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu puasa yang tidak hanya sebatas menjaga lapar, haus, dan berhubungan saja, tapi dia juga menjaga matanya, dia menjaga lisannya, dia menjaga telinganya dari dosa. Oh gitu, menahan hawa nafsu. Betul, menahan hawa nafsu dari dosa-dosa. Itulah puasa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Naik satu tingkat. Ada lagi? Gitu. Ada satu tingkat lagi. Gitu. Dan ini jarang banget orangnya. Ini puasanya orang khusus. Seperti apa itu? Paling istimewa. Yaitu puasa yang tidak hanya menahan anggota badan saja, tapi juga hatinya ikut puasa. Loh, saya itu. Lah ini salah satu contohnya, Mas Muiz ini. Masya Allah. Menjaga hatinya untuk si dia. Benar. Untuk si dia. Masya Allah. Jadi menjaga hati itu juga termasuk pada dipuasakan juga. Begini, Mas Muiz. Ada seorang sahabat yang ketika dia menasehati tentang puasa, beliau mengatakan begini. Ketika kalian puasa, terutama puasa Ramadan ya, Mang Mis, ketika kalian puasa, maka puasakanlah juga matanya. Ketika puasa, itu matanya harus dijaga, Mas Muiz. Tidak boleh melihat yang nggak boleh dilihat. Tidak boleh melihat yang berbau misalkan aurat, berbau sesuatu yang diharamkan Allah. Negatif lah. Negatif. Ustadz, ya. Maka orang yang berpuasa itu banyak menundukkan pandangan. Kata sahabat Jabir juga, ketika engkau puasa, puasakan lisan. Maka orang berpuasa tidak boleh gosip. Orang berpuasa nggak boleh ngilokno kancane. Nggak boleh ngomongnya kancane. Bahasa Jawa. Itu saya banget Ustaz. Ini makanya muka saya tutupin aja. Itulah kata sahabat Jabir, kalau puasakan juga lisannya. Dipuasakan mata lisan. Makanya orang berpuasa itu banyak diamnya. Orang puasa itu banyak diamnya.
Kemudian kata sahabat Jabir, ketika engkau berpuasa, puasakan juga telinga. Jangan sampai mendengar hal-hal yang sama Allah nggak seneng. Contohnya ada orang gosip, kita ikut dengar. Oh iya gitu. Mempuasakan telinga gitu. Mulut diem, telinga sama aja Ustaz ya. Oke. Begitu. Maka nasihat terakhir beliau adalah ketika engkau berpuasa, jadikan sikapmu ketika berpuasa itu beda dengan ketika kamu nggak puasa. Nah, jangan sampai kita nggak poso kok podo wae. Mata nggak dijaga, lisan nggak dijaga, telinga juga. Harusnya puasa itu semua anggota tubuh dijaga. Maka dari itu Mas Muiz, para salafus soleh zaman dulu itu untuk menyelamatkan puasa mereka itu ketika bulan Ramadan banyak di rumah. Di rumah mereka menjaga mata mereka, lisan mereka, telinga mereka dari hal-hal yang nggak baik. Mereka cuma keluar rumah ketika ke masjid sholat jamaah ke masjid baru pulang lagi. Ya, maka dari itu mungkin bisa kita contoh para pemirsa sekalian bahwasanya mari kita jaga puasa kita. Abu Hurairah mengatakan kami menyucikan puasa kami dengan banyak di masjid. Nah, namun bagaimana dengan kita yang kerja, yang sering di luar rumah mungkin ya kegiatannya ya, apakah kita nggak boleh? Maka jawabannya adalah boleh, namun harus sangat hati-hati menjaga semua anggota badannya. Ya, mungkin yang biasanya ngerumpi ikut ini enggak wis aku tahan dulu deh 1 bulan gitu ya Ustaz ya. Udah puasa gitu. Deh. Yang biasanya di mall-mall ya melihat sesuatu yang katanya cuci mata ya. Katanya cuci mata padahal itu malah mengotori mata ya. Benar. Maka selama puasa Ramadan dihindari tahan hawa nafsu juga. Kalau benar-benar terpaksa harus ke mall kemana yang di situ ada, maka harus banyak-banyak menjaga pandangan kita. Kalau gini Ustaz, astagfirullahaladzim. Gitu Ustaz gimana? Sama aja. Lah, pas gini Ustaz, puasanya orang awam yang cuma menahan lapar dan haus itu dapat pahala nggak? Betul. Jadi puasanya orang awam yang dia cuma menahan, nggak makan, nggak minum, nggak ibadah, dia malah nggak ibadah namanya, maka puasa seperti itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, percuma dong Ustaz ya. Percuma. Bahkan kata Rasulullah, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi alju wal atash. Betapa banyak orang puasa itu nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar sama haus. Karena yang dia pikirkan sing penting nggak makan, sing penting nggak minum, nggak berhubungan, selesai puasaku sah, nggak batal, betul ya? Puasanya nggak batal, tapi dia nggak berpikir pahalanya itu batal apa enggak. Begitu. Betul, puasanya nggak batal Mas Muiz, tapi pahalanya bisa jadi batal karena dia cuma puasa itu saja. Cuma dong ya. Betul. Satu pertanyaan lagi boleh Ustaz? Boleh. Kan kita udah puasa nih, tapi aku kok tetap gelisah dan tidak dekat dengan Allah gitu. Apalagi kayak ibadahku udah deh, yang penting aku udah puasa aja udah gitu. Gimana itu Ustaz? Betul. Banyak orang yang berpuasa hatinya masih gelisah. Hatinya nggak deket sama Allah. Bener. Nah, itu gimana? Itu yang aku rasain Ustaz. Dia puasa tapi seperti hatinya itu kering gitu. Tidak ada iman dalamnya. Kenapa? Karena begini Mas Mus. Ketika kita beribadah, harusnya kita beribadah itu bukan hanya dengan fisik tapi dengan hati juga. Bagaimana caranya agar hati kita juga ikut beribadah tunduk kepada Allah, yaitu kurangi dosa. Kurangi dosa. Seperti apa itu Ustaz? Dosa itulah sumber utama yang menyebabkan hati itu sering gelisah. Hati gundah, gelisah, nggak dekat sama Allah. Karena satu ini, yaitu apa? Dosa tadi. Ketika kita ingin hati kita itu tenang, ketika puasa kita itu maksimal, sholat kita itu khusyuk, baca Quran itu enak, apa? Yaitu banyak-banyak tobat sama Allah. Banyak-banyak tobat, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini pemirsa sekalian, kita dianjurkan untuk memperbanyak tobat kepada Allah. Istighfar, tobat kepada Allah. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, hati kita jadi tenang.
kita jadi puasa maksimal, sholat itu khusyuk, baca Quran itu bahkan bisa sampai nangis, Mas Muiz. Kalau kita baca Quran dengan hati yang bersih dari dosa. Maka dari itu banyak-banyak apa tadi? Tobat dan istighfar. Obat dan Istighfar. Itulah yang membuat hati menjadi apa? Menjadi tenang. Luar biasa sekali Ustadz ya itu ya. Jadi tetap harus puasa, ibadah juga harus tetap dikencengin gitu dengan cara tips-tips yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hanif teman-teman. Gimana? Puasanya masih lancar? Masih setia nunggu podcast kita selanjutnya hanya di Lapar Podcast Live Asik Penambah Amal Ramadan. Cukup sampai sini pembahasan topik kita kali ini Ustadz ya. Sampai ketemu lagi di Lapar Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.